Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawabannya terlihat masih belum sarapan. Nah, dingin ya. Kalau begitu izin saya berikan pantun untuk Bapak dan Ibu sekalian. Makan malam di kota santri. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak rezeki. Oh, mic-nya kurang. Makan malam di kebun nanas. Yang jawab salam mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Yang terakhir. Kan lumayan dapat bonus pantun. Makan malam bersama suami. Suami sendiri ibu ya. Bapak-bapak, makan malam bersama istri. Yang paling semangat jawab salam mudah-mudahan jumpa dengan Ramadan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus kita berusaha menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya sebagai wujud bukti syukur kita kepadanya. Bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bukan hanya lisan kita yang senantiasa basah dengan salawat, tetapi amaliyah kita, ibadah kita mudah-mudahan senantiasa mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya kelak kita berhak mendapatkan syafaat saat di yaumil hisab atau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati ayahanda kita bersama Bapak Haji Muhammad Yusuf selaku pembina yayasan atau pembina Masjid Al-Ihsan beserta ibu. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ustadz Rus'an selaku Ketua DKM Al-Ihsan seumur hidup. Ketua DKM seumur hidup. Ya, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sanggup memimpin Masjid Al-Ihsan dengan istiqomah dengan kebaikan-kebaikan beliau. Dan yang sama-sama kita hormati juga pengurus lingkungan RT RW ya, bapak-bapak dan ibu-ibu beserta jamaah yang insya Allah mudah-mudahan semuanya selalu bahagia. Mudah-mudahan yang sedang sakit-sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang kesulitan masalah ekonomi, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya. Yang ingin jumpa dengan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu kita berapa menit itu Pak Ustaz? Sampai duhur. Wah, bisa aja Bapak. Iya. Waktu kita tidak lama, ini aktivitas kita atau kajian kita malam hari pagi hari ini adalah ayo siapkan diri untuk bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara bulan Ramadan atau menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang terbayang dalam pikiran kita apa kira-kira? Takjil gitu ya. Ngabuburit itu biasanya ya. Pokoknya begitu Ramadan semakin dekat, biasanya kan kita ada kebahagiaan, betul-betul. Hanya saja kebahagiaan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini kan beda-beda. Nggak mungkin semuanya sama. Ada yang bahagia Ramadan sebentar lagi tiba, alhamdulillah bisa makan gratis di masjid, nah, banyak makanan. Alhamdulillah nanti Ramadan tiba dagangan semua laku. Alhamdulillah Ramadan tiba nanti kita bisa makan nasi kebuli. Ada juga yang seperti itu. Ya. Tetapi ada juga yang gembiranya itu beda, sudah levelnya sudah beda, sudah bukan makanan lagi yang dipikirkan.
Makanan itu sudah lewat. Itu hanya sponsor saja. Kira-kira apa? Yang spesial yang membuat kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Taraweh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu-ibu jawabnya taraweh. Padahal ramainya 10 hari pertama saja. 10 hari kedua udah nggak tahu pada kemana. Ya, tapi nggak apa-apa. Taraweh, saya senang nanti Ramadan ada taraweh. Kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita dalam sholat berjamaah dan sholat taraweh. Selain itu, bapak-bapak kira-kira bahagianya dengan Ramadan atau adik-adik santri? Lailatul Qadar, Masya Allah. Bapak tadi menjawab apa? Obral pahala. Allah sedang baik-baiknya Ramadan itu, Allah mengobral pahala. Maka kita harus bahagia. Coba ibu-ibu. Ibu-ibu selain tadi taraweh, kira-kira apa yang membuat ibu? Apa? Karena ada tadarus Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu biasanya hatam berapa kali kalau Ramadan? 1 kali, Masya Allah, luar biasa. Apa? Alhamdulillah. Berarti di Masjid Al-Ihsan ini ada tadarus bersama. Alhamdulillah. Selain itu, kira-kira ada lagi yang membuat kita betul-betul bahagia nih dengan Ramadan. Jadi Ramadan itu nggak kita anggap sama dengan bulan-bulan yang lain. Kira-kira ada? Selain tadi tarawih apa? Tadarus tarawih. Ya, tadi sudah disebutkan ada Lailatul Qadar di dalamnya Pak Ustaz. Berlomba-lomba bersedekah. Allahu Akbar, ini luar biasa. Ada lagi? Nah, Masya Allah. Kuenya udah datang belum apa-apa. Iya. Ceramah belum selesai, kue sudah datang. Nah. Mudah-mudahan sih jamaah masih fokus gitu ya. Fokus ke penceramahnya bukan ke kuenya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara kita adalah Tarhib Ramadan. Tarhib itu artinya apa? Apa artinya tarhib? Tarhib itu artinya lapang dada, gembira gitu. Ya. Jadi tarhib itu kalau istilah kita itu bergembira, ya. Menyambut datangnya bulan yang mulia. Berasal dari kata rohaba yurhibu. Ya, maka ada istilahnya marhaban. Ya, bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, Ramadan sendiri itu artinya apa? Para ahli bahasa ya menyampaikan yang kurang lebihnya arti daripada Ramadan itu adalah panas yang membakar. Jadi Ramadan itu kenapa puasa itu di bulannya dinamakan Ramadan, karena saat itu Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah memberikan pesan kepada kita bahwasanya di bulan Ramadan itulah dosa-dosa kita itu akan dibakar oleh Allah. Dosa-dosa kita itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang-orang dahulu, generasi terdahulu, ulama-ulama salaf itu, mereka bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu dikarenakan apa? Dikarenakan ada amnesti dosa. Jadi dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau dosa ibu-ibu diampuni sama Allah, senang apa senang? Senang. Bapak-bapak kalau dosanya diampuni sama Allah, senang apa tidak? Senang. Siapa yang nggak senang? Semua kita senang. Bahkan justru yang kita harapkan kalau kita meninggal nanti, meninggal dalam kondisi tanpa membawa dosa. Betul-betul. Maka hari ini kita mengadakan kajian duha. Masjid Al-Ihsan menyelenggarakan kajian duha dengan tema Tarhib Ramadan. Harapannya apa? Harapannya agar kita ini siap, menyiapkan hati, menyiapkan mental, ya, menyiapkan semuanya untuk menyambut datangnya bulan yang mulia tersebut. Tadi kan sudah sempat disinggung, bulan Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala obral pahala. Ya. Amaliyah kita, ibadah kita yang nilainya sunnah ditingkatkan pahalanya seperti ibadah wajib. Kan enak. Jadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan juga ada yang namanya amnesti dosa, pengampunan dosa.
Melalui apa? Melalui ibadah puasa dan ibadah tarawih. Dan masih banyak lagi yang menyebabkan bulan Ramadan itu istimewa. Maka rugi, sangat rugi sekali kalau kemudian Ramadan akan tiba, sampai hari ini kita belum bergembira menyambutnya, belum merasakan kebahagiaan itu. Rugi rasanya. Berarti ada yang salah, ada yang keliru, mohon maaf. Karena Ramadan itu bulan yang sangat-sangat spesial. Lalu pertanyaannya, Pak Ustadz, apa yang harus kita siapkan menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Apa ibu-ibu? Apa yang sudah ibu-ibu siapkan? Tepung terigu buat, atau tepung apa? Mukenahnya, Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak apa? Sarung wadimor. Sponsor jadinya. Sarung ya, nyiapin sarung. Ibu-ibu nyiapin mukena, ya semacam-macam lah persiapannya. Tapi hari ini kita akan menyiapkan sesuatu yang insya Allah penting untuk kita bawa pulang nanti ke rumah kita masing-masing. Insya Allah bekal Ramadan yang akan kami sampaikan di pagi hari ini adalah bekal utama kita untuk menyambut datangnya Ramadan yang kian dekat. Lalu sekali lagi pertanyaannya, apa itu Pak Ustadz? Jangan lama-lama, saya sudah nggak sabar. Yang pertama, yang harus kita siapkan bapak-bapak dan ibu-ibu menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang sudah kian dekat ini adalah perbanyak doa agar Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Yang kemarin-kemarin di bulan Rajab belum berdoa, di bulan Sya'ban, awal bulan Sya'ban belum berdoa, ini masih ada waktu. Berapa hari lagi nih Ramadan? Berapa hari lagi? Ya kurang lebih 10 hari lagi lah. Masih ada waktu. Tapi meskipun masih ada waktu 10 menit, 10 hari ini, jangan kemudian kita lengah. Kalau orang nggak pernah berdoa, lalu kemudian mengharapkan sesuatu, itu kayak bagaimana begitu ya? Ibu-ibu pengen bisa berangkat umroh, tapi nggak pernah berdoa. Itu kira-kira bagaimana itu? Kalau Allah menilai itu bagaimana kita? Sombong banget lu, pede banget lu, seolah-olah bakalan ada umur, seolah-olah bakalan bisa berangkat umroh nggak pernah minta sama saya, kan begitu? Betul-betul. Kok kayaknya kita terlalu pede bakal jumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, padahal kita nggak minta sama Allah. Semalam di acara Isra Mi'raj sudah kami sampaikan, saya punya kawan, tetangganya meninggal dunia. Padahal ini sudah detik-detik jelang Ramadan. Lalu kemudian setelah tetangganya meninggal dunia, saudara sepupunya pun meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara terjatuh di kamar mandi, kepalanya membentur lantai, membentur tembok, lalu kemudian terjadi pendarahan, koma dan meninggal. Dalam kondisi bagaimana? Sehat, belum tua, masih muda, tapi hanya gara-gara jatuh di kamar mandi, alhasil lewat. Gak lama dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak, setelah sepupunya meninggal, disambung uaknya meninggal. Allah karim. Ini pertanda apa? Kita nggak tahu umur kita ini sampai kapan. Kita nggak tahu apakah Ramadan ini Allah masih kasih umur ataukah tidak. Tapi kalau kita sudah berdoa, mengangkat tangan, minta sama Allah, minimal kita sudah menunjukkan keseriusan kita di hadapan Allah, bahwasanya kita senang kalau kemudian berjumpa dengan bulan Ramadan. Kan Allah menyampaikan begini, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal kita, idza jaa ajaluhum, kalau ajal kita ini sudah tiba, kata Allah, fala yastakhiruna sa'atan, maka kita tidak dapat menunda datangnya ajal tersebut sesaat pun. Saatan, sedetik pun, kalau bahasa kita itu nggak bisa kita menunda datangnya ajal. Misalkan ajal datang, malaikat maut sudah di hadapan kita, lalu kemudian kita menyampaikan sama Allah, ya Allah, saya minta ditunda ajal saya, ya Allah, saya masih ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, ya Allah. Nggak akan bisa. Maka ayo manfaatkan waktu masih 10 hari lagi ini, perbanyak doa, kuatkan doanya. Mudah-mudahan itu menjadi penyebab
umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kuatkan doa kita. Kita nggak tahu ibu-ibu, ya Allah, banyak kasus-kasus Ramadan tahun lalu, ya, saudara kita, jamaah kita masih bersama kita seperti hari ini. Sholat tarawih bareng, hari ini sudah nggak ada. Ya, ada yang meninggal sebulan jelang Ramadan, ada yang setengah bulan jelang Ramadan, bahkan ada yang meninggal 1 hari jelang Ramadan dipanggil sama Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dipilih oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, apalagi yang harus kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan selain menguatkan doa? Apa kira-kira yang harus betul-betul kita siapkan supaya kita betul-betul nanti berjumpa dengan bulan Ramadan itu siap, nggak kaget? Apa? Kesehatan, betul sekali. Banyakin olahraga. Ikhtiar, itu penting. Ikhtiar untuk sehat. Ya. Selain itu, apalagi kira-kira yang harus kita siapkan diantaranya adalah ilmu. Apa, ibu-ibu? Ilmu. Tapi Pak Ustadz, Ramadan ini kan sudah tiap tahun kita lewati dan kita sudah hafal kok puasa jumlahnya 30 hari, kalau enggak 29 hari. Kita sudah tahu malam tarawehnya berapa rakaat kalau di sini? 11 rakaat. Kami sudah tahu, Ustaz, yang kami siapkan ini ilmu apa Pak Ustaz maksudnya? Ilmu mencakup segala ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan nanti. Ya, khususnya ibadah sholat kita, khususnya ibadah puasa kita, khususnya ibadah tarawih kita. Kenapa kira-kira? Karena segala sesuatu itu butuh ilmu. Kalau kita sudah punya ilmunya, segala sesuatu yang akan kita lakukan kira-kira lebih mudah apa tidak? Lebih mudah, apalagi ibadah. Kalau yang berkaitan dengan dunia saja kita butuh ilmu, apalagi ini yang berkaitan tentang surga. Imam Umar bin Abdul Aziz itu pernah menyampaikan begini, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Jadi siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka akan berpotensi lebih banyak melakukan kerusakan daripada memberikan kebaikan. Ini perlu kita catat nih poin seperti ini. Ini ulama yang menyampaikan, seorang khalifah, pimpinan kaum muslimin saat itu. Jadi beliau mengingatkan kita bahwasanya siapa saja yang beribadah tanpa ilmu maka akan berpotensi lebih banyak menimbulkan kerusakan, madharat daripada mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita sudah punya ilmunya, bapak-bapak dan ibu-ibu, Masya Allah, kita jadi tahu mana sih skala prioritas yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan. Ibadah apa saja sih? Mana saja sih? Kapan sih waktu mustajab kita saat berdoa sehingga doa kita dapat dikabulkan? Kapan sih momen-momen atau saat-saat kita bisa panen pahala sebanyak-banyaknya? Kalau kita sudah tahu ilmunya, itu bisa kita borong pahala sebanyak-banyaknya bulan Ramadan itu. Ibarat kita belanja di mall itu, kita tahu nih toko yang diskonnya besar-besaran. Sehingga kita langsung keliling tuh, langsung kita tuju to the point. Nggak perlu kemudian mampir ke sana kemari. Kenapa? Sudah tahu lapaknya di mana yang memberikan diskon besar-besaran. Nah, begitu pun Ramadan. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kita bisa mengetahui mana skala prioritas dan mana yang sekedar rutinitas saja. Ya Allah, dari mulai jelang tidur, kita mau tidur nih, sudah kita awali dengan berwudu, tidur kita sampai kita bangun itu ada argo pahalanya. Kemudian kita ketika bangun dari tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu pun besar pahalanya. Setelah tidur enggak kemudian kita langsung makan sahur, enggak. Kita sempatkan dulu sholat tahajud 2 rakaat atau sholat sunnah taubat atau sholat sunnah hajat 2 rakaat saja, enggak banyak-banyak. Karena mungkin kita bangunnya kesiangan. Kalau bangunnya agak malaman dikit mah dapat banyak sholat sunnahnya. Masya Allah. Kalau kita sudah tahu ilmunya, sebelum sahur,
kita sempatkan bermunajat kepada Allah. Kenapa Pak Ustadz? Karena sepertiga malam yang terakhir itu waktu yang sangat mustajab. Allah turun ke langit dunia. Allah menyampaikan, mana hambaku yang meminta akan aku beri, kata Allah. Mana hambaku yang kemudian memiliki masalah, yang berdoa, akan aku kabulkan. Dan mana di antara hamba-hambaku yang meminta, atau mana di antara hambaku yang kemudian meminta ampun, memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Nah ini enggak. Kalau kita enggak tahu ilmunya, begitu bangun dari tidur, masih jam 3, lama nunggu sahur, nanti aja jam 4. Akhirnya apa? Scroll handphone. Buka TikTok, monitor ketua. Anggota mau lapor, itu scroll terus sampai apa ujung-ujungnya subuh pun tiba. Kira-kira rugi apa tidak? Rugi. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, itu waktu yang sangat mustajab. Kita punya masalah apapun itu, bahkan para ulama itu, sebagian ulama menyatakan begini, kalau kita punya hajat, ibu-ibu punya hajat, bapak-bapak punya hajat, adik-adik punya hajat, kalau nggak bangun di sepertiga malam yang terakhir, itu tandanya nggak serius hajatnya pengen dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena sudah ada jaminan dari Allah. Bangunlah sepertiga malam yang terakhir. Siapa yang meminta akan aku kabulkan, siapa yang berdoa, siapa yang meminta akan aku beri, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, dan siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Jelas itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita nggak mau bangun di sepertiga malam yang terakhir untuk bermunajat? Berarti ada yang kurang serius. Ya, maka mulai Ramadan tahun ini, mari maksimalkan waktu kita. Jangan sia-siakan. Kalau kita sudah diberikan kesempatan bangun sepertiga malam yang terakhir, langsung gunakan untuk bermunajat kalau memang waktu sahur itu masih lama. Ya. Kalau misalkan kita ternyata begitu bangun kok sudah jelang adzan subuh, ya kita kira-kira waktunya masih cukup enggak nih kalau kita sholat 2 rakaat dulu. Kalau cukup, kerjakan. Tapi kalau enggak, ya langsung sahur. Jangan sampai juga begini, saya malas Pak Ustadz sahur. Ya, saya ini enggak sahur pun kan sudah biasa. Kuat kok saya puasa tanpa sahur. Ada enggak orang-orang seperti ini, Pak? Ada enggak? Banyak kata ibu-ibu. Padahal apa? Padahal sahur itu terdapat keberkahan di dalamnya. Sahur itu merupakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kerjakan, pahalanya banyak. Meskipun apa? Meskipun ketika kita sahur males. Kalau males, maka bagaimana resepnya? Resepnya cukup minum air putih saja, sama 1 biji kurma, udah cukup. Pahala siap menanti kita. Jangan sampai kemudian menganggap sahur nggak penting, toh yang penting saya kuat puasanya. Jangan. Kita ikuti sunnah Rasulullah SAW karena di dalamnya terdapat keberkahan dan di dalamnya juga terdapat pahala. Allahu Akbar. Ini kalau sudah tahu ilmunya enak. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, pokoknya ya rutinitas saja itu ibadah Ramadan. Sekedar lewat saja. Makanya tidak heran kalau kemudian Rasul itu sampai mengingatkan begini. Rubbas sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Betapa banyak kata Rasul orang-orang yang menjalankan ibadah puasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga saja. Kan sayang, kita sudah puasa capek-capek, lelah nahan lapar, lelah nahan haus, nggak dapat apa-apa. Yang rugi siapa? Kita, bukan orang lain. Ya, maka sekali lagi, mumpung masih ada waktu, dan alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu pada pagi hari ini menyempatkan hadir untuk mendapatkan ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan cukup bekal kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun ini. Karena kita butuh ilmu terus terang. Kalau sudah tahu ilmunya itu ibadah tarawih, rasanya rugi kita tinggalkan. Loh, ruginya di mana Pak Ustadz? Ibadah tarawih kita tinggalkan, itu kan hanya sunnah. Memangnya wajib ibadah tarawih? Memang tidak wajib ibadah tarawih. Tapi kita coba lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi menyampaikan kan begini, man qoma Ramadhana
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri, ya, qoma, berdiri di malam hari untuk sholat malam, untuk sholat tarawih, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allahu akbar. Jadi bukan hanya puasa yang dapat menghapus dosa-dosa kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, tarawih pun sama. Makanya kalau semalam saja kita nggak tarawih, itu rasanya rugi. Loh, kenapa? Ada kesempatan amnesti dosa, tapi nggak kita ambil, kan rugi. Betul-betul? Rugi. Ya. Tapi kan masih ada besok, Pak Ustadz. Iya, besok ada. Tarawihnya masih ada. Emang kita yakin umur kita sampai besok? Kan belum tentu. Maka sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tahun-tahun sebelumnya, ya, semangat tarawehnya hanya di 10 hari awal, mudah-mudahan tahun ini sampai hari terakhir semangat taraweh. Aminnya kurang kenceng ini. Mudah-mudahan saya ulangi. Mudah-mudahan yang tahun lalu tarawehnya hanya 10 hari pertama, tahun ini mudah-mudahan tarawehnya semangat dari hari pertama sampai hari terakhir. Amin. Nah, gitu yang kenceng. Supaya apa? Energinya dapat. Ya, belum lagi yang lainnya. Nabi menyampaikan begini, Bapak Ibu sekalian, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyama lailatin. Barang siapa yang berdiri bersama imam, maksudnya sholat tarawih, sholat isya disambung tarawih, disambung witir bersama imam hingga selesai kita sholat, ya, sampai witir kita baru pulang. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi? Kabar gembiranya Nabi menyampaikan kutiba lahu qiyama lailatin, maka akan dicatat baginya, bagi hamba tersebut yang tarawih bersama imam hingga selesai itu, seolah-olah dia mengerjakan sholat semalam suntuk. Masya Allah. Indah apa indah? Enak apa enak? Enak. Siapa yang nggak mau dapat pahala sholat semalam suntuk? Di sisi lain, kita pun belum tentu sanggup kalau mengerjakan sholat semalam suntuk. Betul apa tidak? Ada nggak di antara ibu-ibu yang pernah mengerjakan sholat semalam suntuk dari mulai isya sampai subuh? Ada? Coba angkat tangan kalau ada. Bapak-bapak, ada yang pernah mencoba sholat semalam suntuk, sholat sunnah, dari mulai habis isya sampai subuh? Kayaknya belum ada. Tetapi Allah maha baik. Ramadan Allah jadikan obral pahala sebanyak-banyaknya. Siapa yang mau tarawih, tarawihnya juga nggak sampai 1 jam, paling banter berapa jam di sini Al Ihsan? Tarawih paling banter setengah jam. Setengah jam kita sholat isya ditambah dengan sholat tarawih beserta witir. Selesai kita sholat tarawih, pulang ke rumah kita tidur. Nggak tadarus misalkan. Misalkan kita langsung tidur, itu malaikat masih sibuk mencatat pahala kita seolah-olah kita masih sholat sampai subuh tiba. Kok yang seperti ini masih ada di antara kita yang nggak mau sholat tarawih? Kira-kira rugi apa tidak? Rugi. Pak Ustadz, capek Pak Ustadz. Kan tahun depan juga masih ada. Loh, kok berharap tahun depan? Tahun ini aja kita belum tentu umur kita sampai Idul Fitri. Sampai puasa juga belum tentu. Kok nunggu tahun depan? Kalau selagi ada kesempatan, manfaatkan. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dikasih umur nih, sampai bulan Ramadan tiba nanti kok kita masih hidup, itu sudah rezeki. Beruntung kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Di saat apa? Di saat banyak orang yang wafat. Di saat banyak orang-orang di luar sana yang mungkin lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bisa merasakan kebahagiaan berjumpa dengan bulan Ramadan. Beruntung. Loh, sudah dikasih kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, kok masih nggak mau ibadah dengan semangat di dalamnya? Rugi apa rugi? Rugi. Jadi sampai-sampai Nabi itu mengingatkan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, sungguh celaka. Ya, sungguh celaka. Siapa yang celaka kata Nabi? Seseorang atau seorang hamba yang ia berjumpa dengan bulan Ramadan, namun ketika Ramadan berlalu, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hati-hati. Ini peringatan.
Jangan-jangan memang banyak di antara kita ini yang ketika bulan Ramadan terlalu meremehkan. Ya, sudah Allah berjanji puasa, dosamu akan diampuni, tarawih, dosamu akan diampuni, tapi kita nggak mau melaksanakan ibadah tersebut, itu seolah-olah kita memang nggak mau diampuni. Makanya Nabi sampai mengingatkan jauh-jauh hari, sungguh celaka, celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, Ramadan berlalu tapi dosanya belum diampuni. Maka sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, persiapkan diri kita dengan ilmu. Supaya apa? Supaya kita lebih bersemangat menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun ini. Kita mulai belajar berlahan-lahan. Ya, ibadah di siang hari itu adalah puasa, ibadah di malam hari itu adalah tarawih. Dan di dalamnya juga ada tadarus serta ibadah-ibadah yang lainnya, diantaranya perbanyak sedekah. Lalu kemudian berikutnya apa lagi? Apalagi ibu-ibu dan bapak-bapak, ini kan sudah mepet nih waktunya. Sebenarnya kalau waktunya tidak mepet tarhib Ramadannya ini, kalau yang dianjurkan ulama salaf, generasi salaf itu, mereka mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi para ulama generasi terdahulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan itu sudah berdoa sama Allah. Minta apa? Minta diizinkan berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Kalau kita ini kan mepet-mepet baru doa, ya masih syukur dikasih umur, ya. Apa kira-kira yang harus kita siapkan yang ketiga? Karena hanya ada 4. Karena mepet waktunya, jadi kita siapkan 4 bekal. Yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga yang harus bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan adalah perbanyak istighfar dan taubat. Apa hubungannya Pak Ustadz istighfar dan taubat dengan Ramadan? Tentu hubungannya sangat erat. Saya sedikit berikan kisah ulama-ulama generasi terdahulu, di mana diantaranya Sufyan Ats-Tsauri itu pernah terhalang untuk melaksanakan sholat tahajud 5 bulan lamanya, terhalang melaksanakan sholat tahajud. Mungkin sholat tahajudnya bolong-bolong. Apa yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri? Beliau menangis, beliau bersedih, dan apa yang beliau sampaikan? Beliau mengatakan, aku terhalang untuk bangun malam melaksanakan sholat tahajud pasti dikarenakan dosa-dosa yang aku lakukan. Atau pasti dikarenakan dosa yang pernah saya lakukan. Padahal ketika ditanya, apa kiranya yang engkau lakukan? Dosa apa yang kiranya pernah engkau perbuat? Sehingga engkau terhalang melakukan kebaikan di antaranya sholat tahajud? Apa jawaban Sufyan Ats-Tsauri? Beliau menyampaikan, saya pernah meremehkan orang lain meskipun itu dalam hati. Allahu Akbar. Hanya sekedar meremehkan orang lain, terhalang untuk melakukan sholat tahajud. Ada lagi salah seorang ulama hadis, Abu Dawud, perawi hadis, punya sahabat yang terhalang untuk membaca Al-Quran tadarus di malam hari. Jadi sahabatnya Abu Dawud ini terbiasa malam hari itu tadarus baca Al-Quran, meskipun di luar bulan Ramadan. Suatu ketika, dia terlewat, nggak bisa baca Quran malam itu. Paginya, Bapak Ibu sekalian, siangnya, sedihnya luar biasa. Langsung mengatakan, ya Allah, dosa apa yang saya perbuat, sehingga aku malam hari ini terhalang melakukan tadarus, atau membaca Al-Quran. Itu satu kali. Satu kali nggak tadarus langsung kemudian sedih memikirkan dosa apa yang menghalangiku untuk tidak bisa tadarus. Nah kita, yang kita bapak-bapak pernah nggak sedih nggak bisa bangun sholat tahajud itu? Ibu-ibu pernah nggak sedih? Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan-jangan yang membuat kita selama ini susah ibadah, susah bangun malam, padahal sudah niat saya Pak Ustadz, tapi kok selalu lewat ya, bangun-bangun tahu-tahu adzan subuh. Hati-hati, bisa jadi itu disebabkan oleh dosa-dosa kita yang begitu banyak dan tidak kita iringi dengan istighfar dan taubat. Atau kita sudah berniat, ya Allah pokoknya besok Senin saya pengen puasa deh. Nggak taunya lewat waktu subuh, kita belum sempat sahur, mau puasa takut lapar gara-gara nggak sahur. Hati-hati. Niat baik kita terhalang, kita nggak bisa bangun, bisa jadi disebabkan oleh dosa-dosa kita.
Makanya apa? Makanya dengan datangnya Ramadan ini kita berharap minta ampun sama Allah sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya, bertaubat sebanyak-banyaknya dengan harapan apa? Dengan harapan begitu masuk bulan Ramadan kita sudah terbebas dari dosa. Kalau dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya apa? Dampaknya ibadah kita jadi mudah. Nah, itu. Jadi dosa-dosa kita itu berpotensi menghalangi kita untuk melakukan ketaatan di jalan Allah. Bisa jadi ya, tahun lalu kita tarawehnya malas-malesan, itu disebabkan dosa-dosa kita. Tahun lalu kita sering kali lewat tadarus, ya, bahkan kemudian nggak pernah hatam tiap tahun, baca Al-Quran nggak pernah hatam, bisa jadi disebabkan dosa-dosa kita, bukan yang lain, ya. Bukan karena kemudian kita ini terlalu sibuk, tidak, waktu kita banyak. 24 jam Allah kasih kita waktu dalam sehari, kok nggak bisa baca Quran? Hati-hati, dosa kita mungkin terlalu banyak, ya. Maka kita perlu ingat amalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia, Nabi kita. Beliau sudah dijamin oleh Allah masuk surga dan mendapatkan jaminan ampunan dosa. Berapa kali beliau kasih contoh ke kita istighfarnya? Berapa kali? 100 kali. Dalam riwayat yang lain 70 kali. Itu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga, tapi masih beristighfar mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya antara 70 sampai 100 kali dalam sehari. Lah bagaimana dengan kita? Ibu-ibu merasa banyak dosa nggak? Banyak. Bapak-bapak merasa banyak dosa apa tidak? Banyak, bukan sedikit lagi, nggak terhitung mungkin. Maka solusinya perbanyak istighfar. Allah itu maha baik kok. Allah maha pengampun. Asal kita mau mengangkat tangan minta sama Allah, insya Allah Allah ampuni. Apalagi apa? Apalagi kalau kita minta ampunnya saat sepertiga malam yang terakhir. Masya Allah, itu mustajab sekali. Jadi kalau dosa-dosa kita diampuni itu bukan hanya sekedar kita mudah melakukan ketaatan, bukan sekedar kita mudah melakukan kebaikan, tetapi dosa kita yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi asbab, penyebab terbukanya pintu rezeki kita yang tadinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak kita baik, nggak pernah melakukan kesalahan, atau kalaupun melakukan kesalahan langsung cepat minta maaf. Kira-kira kalau anak kita minta sesuatu kita kabulkan apa tidak? Kita kabulkan. Itu standar kita sebagai orang tua. Punya anak yang baik, punya anak yang soleh, punya anak yang kalau berbuat salah langsung minta maaf. Itu kalau minta sesuatu kepada kita langsung kita kabulkan. Kita usahakan meskipun apa? Meskipun kita kadang-kala susah untuk mengabulkannya, tapi kita upayakan. Nah, kalau orang tua saja terhadap anak sedemikian rupa, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik. Maka sekali lagi, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, jangan lupa perbanyak istighfar dan taubat. Mudah-mudahan Allah sucikan diri kita, sucikan hati kita, Allah bersihkan dosa-dosa kita, sehingga kita lebih siap menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nggak di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang saat ini masih bermusuhan? Bermusuhan tuh masih belum akur, entah dengan saudaranya, entah dengan kerabatnya, entah dengan temannya, entah dengan orang tuanya. Ada apa tidak? Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Mudah-mudahan. Saya berharapnya demikian. Tapi kalau ada, bagaimana Pak Ustadz? Soalnya saya susah memaafkan. Saya susah membuka pintu hati saya. Terlalu besar kesalahan orang itu terhadap saya. Kira-kira bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu? Mohon maaf, hari ini kami sampaikan supaya bapak-bapak dan ibu-ibu lebih siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kalau masih ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya musuh atau saling berselisih paham, kalau bisa segera baikan. Kalau perlu kita yang minta maaf, kita yang minta maaf, padahal kita bukan yang bersalah. Kalau perlu kita minta maaf, harus minta maaf. Karena meminta maaf
bukan menjatuhkan harga diri kita. Dalam Islam, siapa yang lebih dulu meminta maaf, dialah yang derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta maaf tidak akan membuat kita hina, meminta maaf justru akan membuat kita mulia. Allahu Akbar. Itulah indahnya Islam. Sampai-sampai Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Allahu Akbar. Jadi dalam Islam itu lebih baik kita bersaudara daripada bermusuhan. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bahwasanya setiap hari Senin dan Kamis itu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya. Kecuali siapa? Kecuali dua orang yang masih berselisih. Dua orang ini kata Nabi akan ditangguhkan ampunannya sampai kapan? Sampai keduanya berdamai. Nah ini, hati-hati. Yang belum berdamai, segera berdamai. Yang belum bermaaf-maafan, segera bermaaf-maafan. Karena ini demi kebaikan kita. Jangan sampai apa? Jangan sampai Ramadan tiba, ada jaminan amnesti dosa, tetapi amnesti dosa itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Kita belum baikan dengan orang tua kita. Kita belum baikan dengan teman kita, dengan kerabat kita. Lapangkan hati kita. Ini kan Ramadan. Bentar lagi Ramadan. Lapangkan hati kita sebelum Ramadan datang. Mudah-mudahan dengan demikian rahmat Allah, ampunan dari Allah itu tidak ditunda lagi. Langsung diberikan kepada kita. Siap apa siap? Siap apa siap? Siap. Buat apa kita bermusuhan? Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Lebih baik hidup rukun dan damai daripada harus saling bermusuhan. Betul-betul. Bahkan Nabi mengingatkan kita bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti di hari kiamat itu, ini kan dunia ini hanya sementara. Kalau nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, masuk alam kubur kita, ya, lalu kemudian terjadi hari kiamat, maka semua yang sudah meninggal, yang sudah terkubur di dalam tanah dari sejak zamannya Nabi Adam hingga kita, umat Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kira-kira dibangkitkan? Untuk diadili. Saat nanti Bapak Ibu dibangkitkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dunia ini hancur, maka kita sudah berpindah alam. Alam apa namanya? Alam mahsyar. Di tempat itulah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Pernah ada yang ke padang mahsyar? Pernah. Kalau ke Mekah pernah ya, ke Mekah ya. Tapi kalau padang mahsyar belum lah, karena saya juga belum. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, padang mahsyar itu saya berikan gambaran sedikit ya. Padang mahsyar itu digambarkan oleh Nabi seperti tanahnya seperti pipih, seperti kain putih yang dibentangkan. Sejauh mata memandang nggak akan ketemu ujungnya. Nggak ada bangunan di sana, nggak ada rumah, nggak ada pohon. Sejauh mata memandang hanya hamparan tanah yang terbentang. Seperti pasir putih bersih, nggak pernah ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Di tempat inilah kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tahu berapa durasi lamanya kita hidup di padang mahsyar nanti? Nabi menyampaikan khamsina alfasanah mimma ta'uddun. 50.000 tahun menurut perhitungan kita. 50.000 tahun itu lama apa sebentar? Lama. Loh jangankan 50.000 tahun, 60 tahun saja kita hidup di dunia sudah bosan kok. 70 tahun Allah kita kasih umur di dunia ini sudah bosan kita. Bahkan tidak sedikit saya berjumpa dengan orang-orang yang sudah tua renta itu, yang sudah susah ngelakuin apapun, makan aja sudah nggak enak, ya, mau jalan-jalan sudah nggak semangat. Itu doanya apa? Ya Allah, kenapa kok si fulan yang dipanggil duluan, kenapa kok bukan saya? Coba. Ini menunjukkan apa? Bosan dikasih hidup lama-lama ini. Makanya nggak usah lagi minta doa diberi umur panjang. Cukup iblis saja yang umurnya panjang sampai hari kiamat. Kalau kita minta doa umur panjang itu umur panjang dan juga berkah. Tambahin berkah di dalamnya. Supaya apa? Bertambah umur kita, bertambah pahala kita. Nah, sekali lagi, padang mahsyar.
Itu tempatnya tandus, gersang, sejauh mata memandang nggak ketemu ujungnya. Makanya dulu ketika saya masih kecil, kalau nanti kiamat tiba, kita diadili, saya pengennya lari dari padang mahsyar supaya nggak jumpa Allah, nggak jumpa malaikat. Kira-kira bisa atau tidak? Nggak akan bisa. Malaikat memiliki fisik yang lebih tinggi, lebih besar daripada kita berkali-kali lipat. Jadi kita dilihat oleh malaikat dari atas, itu seperti semut, kecil kita. Maka mau lari kemana? Pergi kemana kita? Akan dilihat oleh malaikat, dipantau oleh malaikat yang mengelilingi padang mahsyar. Di saat itu Bapak Ibu, 50.000 tahun lamanya kita menanti hisab, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari didekatkan oleh Allah. Berapa dekatnya matahari di sana? Jaraknya? Kalau kata orang tua kita dulu, jaraknya hanya 1 jengkal. Apa tidak meleleh Pak Ustadz nanti kita? Apa tidak hancur? Sedangkan matahari di dunia ini saja, kalau misalkan Allah turunkan mendekat ke dunia, apa yang terjadi? Bisa jadi air laut langsung kering. Bisa jadi bumi ini langsung hancur. Kenapa? Matahari itu memiliki tingkat kepanasan yang sangat luar biasa. Ya. Itu matahari di dunia. Bagaimana di akhirat nanti Pak Ustadz? Kok matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah hebatnya Allah. Ketika matahari didekatkan, kita nggak akan mati, nggak akan hancur, nggak akan leleh, tapi akan merasa kesakitan. Jadi tubuh kita ini akan dibuat berkali-kali lipat kekuatannya, sehingga tidak pernah merasakan kematian, tapi akan merasakan kesakitan kalau kita banyak dosanya. Hati-hati, padang mahsyar itu bukan tempat yang bisa kita anggap remeh. Maka butuh persiapan. Khususnya ini jelang Ramadan, butuh persiapan, kita siapkan baik-baik. Siapa tahu nanti di akhir Ramadan kita meninggal. Kalau kita meninggal di akhir Ramadan kan alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan harapannya dosa-dosa kita sudah bersih. Dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, kata Nabi, khufatan uratan ghurlan, dalam kondisi tidak beralas kaki, khufatan uratan, tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun, ghurlan, dalam kondisi belum dikhitan. Ketika mendapatkan hadis ini, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu sampai bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kalau begini kondisi kami nanti di sana, apakah kami tidak saling melihat antara yang satu dengan yang lain? Kami malu ya Rasul." Itu pertanyaan Ibunda Aisyah saat itu. Tapi apa jawaban Rasul? Al-amru yauma idzin asyad. Perkara kita, urusan kita masing-masing di sana nanti itu sangatlah berat. Jangankan untuk saling tengok, saling lihat antara yang satu dengan yang lain. Untuk mikirin diri sendiri saja sudah kepayahan. Makanya meskipun berdiri di samping bapak-bapak nanti Luna Maya nggak pakai baju, nggak akan ada rasa. Ya. Ibu-ibu di sampingnya berdiri, siapa itu? Siapa? Yang bintang India itu Shahrukh Khan. Ya, berdiri Shahrukh Khan nggak pakai baju, nggak akan tertarik. Kenapa? Lo jangankan di sana ibu-ibu, bapak-bapak nih, saya coba tanya. Bapak-bapak, mohon maaf, yang adik-adik jangan dengar dulu, tutup kupingnya. Bapak-bapak kalau dalam kondisi sakit, diajak hubungan suami istri sama istri kita, kira-kira semangat apa tidak? Nggak semangat, nggak ada nafsu-nafsunya. Beda lagi kalau istri orang yang ngajak, mungkin beda lagi kasusnya itu. Tapi yang mudah-mudahan nggak terjadi. Itu dalam kondisi kita sakit, diajak istri kita untuk melakukan hubungan suami istri, nggak tertarik. Kenapa? Sakit, payah kita kondisinya. Apalagi nanti di akhirat sana, ya Allah, kita mikirin diri kita ini selamat apa tidak. Dosa saya terlalu banyak, siapa yang dapat menolong saya? Makanya dalam kondisi kita uratan, tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun, nggak akan kita kemudian memikirkan nasib orang lain, pikirkan diri kita sendiri. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kabar gembira. Kabar gembiranya untuk siapa? Untuk orang-orang yang semasa hidupnya, orang-orang beriman, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian semasa kehidupannya di dunia ini saling mencintai karena Allah. Jadi Allah nanti akan berseru, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana hamba-hambaku yang dulu semasa di dunia saling mencintai karena aku, saling mengasihi karena keagunganku, saling menyayangi karena diriku. Mana? Dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, "Al-yauma udzilluhum," pada hari ini akan aku berikan naungan kepada mereka, la dzilla illa dzilluh, yang mana tidak ada naungan selain naungan dariku. Allahu Akbar.
Jadi di saat nanti di padang mahsyar itu bapak-bapak dan ibu-ibu, orang antri menunggu hisab, yang kepanasan, kehausan, kelaparan, nanti ada sekelompok orang yang kemudian menjadi tamu eksekutifnya Allah. Dia bukan hanya tidak kepanasan, dia juga tidak akan merasa kepanasan, dia tidak hanya merasa kepanasan, tapi dia juga tidak akan merasakan kelaparan serta kehausan. Karena kalau di sana nyari pisang goreng juga nggak ada, mohon maaf. Apalagi nyari nasi goreng juga nggak ada makanan. Tapi orang-orang yang sudah jadi tamu eksekutifnya Allah, tenang hidupnya. Di padang mahsyar itu, layaknya dia hidup di dunia biasa saja. Waktu yang lama Allah sediakan di padang mahsyar nanti akan terasa sebentar. Memang bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang banyak kesalahan dan dosanya, padang mahsyar itu terasa lama. Tapi bagi orang-orang beriman yang jadi tamu eksekutifnya Allah di padang mahsyar nanti, waktu yang lama, 50.000 tahun itu, hanya seperti jarak waktu sholat antara maghrib ataukah menuju isya, ataukah antara zuhur menuju asar. Singkat. Keistimewaan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang semasa di dunia saling mencintai karena Allah. Maka sekali lagi, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang masih ada berselisih paham, ya, yang masih ada permusuhan, coba berdamai, saling memaafkan. Daripada apa? Daripada kita nggak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita sudah capek puasa, capek tarawih. Dan tentunya dengan saling memaafkan, saling berdamai, saling mencintai, dapat bonus seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Nanti di padang mahsyar akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah arsy-Nya Allah. Waktu yang terasa lama menjadi sebentar, waktu yang seharusnya kita lapar, kepanasan, kehausan menjadi seperti biasa saja, tidak terjadi apa-apa seolah-olah. Maka sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, waktu kita tidak banyak, ya. Di kesempatan pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan kita menyambut datangnya bulan Ramadan lebih siap lagi. Ya, bukan siap bajunya, bukan siap mukenanya, bukan hanya siap sarungnya, tetapi kita siap ilmunya, siap mentalnya, ya, siap imannya, sudah saling memaafkan, sudah istighfar dan lain sebagainya. Sehingga kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi momentum yang terbaik dalam kehidupan kita.